Halo, perkenalkan saya Muhammad Eko Fitrianto. Saya akan memaparkan bagaimana proses submit artikel pada jurnal dalam grup Taylor dan Francis. Baik, saya akan langsung memaparkan. Berikut adalah tampilan dari submission page dari grup jurnal yang terdapat pada grup Taylor dan Francis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yaitu adalah jurnal Cogen Business and Management. Nah, bisa kita lihat di sini ada berbagai pilihan-pilihan yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memberikan tindakan lebih lanjut. Pertama adalah kita harus sudah membaca author guidelines pada jurnal ini. Jika kita sudah membaca author guidelines dari jurnal ini, maka kita bisa menconteng em, tanda ini. Karena pada setiap jurnal tentu memiliki author guidelines yang berbeda-beda. Kemudian, pada bagian kedua, ini berkaitan dengan kita menyatakan bahwa manuskrip yang akan disubmit ini tidak dipublish pada jurnal lainnya. Kemudian, em, berikutnya adalah kita harus menyatakan bahwa kita sebagai submission di sini submitnya di sini pengirimnya adalah orang yang mm, salah satu orang menjadi author atau kontributor dari artikel ini. Nah, kemudian ada persetujuan lainnya terkait dengan apabila artikel ini disetujui untuk dipublikasi, kita harus melihat beberapa poin-poin yang ada di sini. Jadi, pertama terkait dengan publik term dari publikasi Tarunan Francis, termasuk bagaimana cara kita men-share dari artikel tersebut. Terkait dengan hal tersebut sebagai contoh, jika artikel tersebut adalah open access, maka kita bisa langsung men-share dari artikel tersebut. Namun jika artikel tersebut bukan open access seperti subscription, maka mm, akan ada embargo time yang harus dipahami terlebih dahulu berapa lama waktu untuk artikel tersebut baru boleh di-share. Kemudian pada poin kedua itu terkait dengan kita memastikan bahwa kita sebagai penulis dan juga co-author memiliki hak untuk membagikan em, berbagai konten yang berkaitan dengan data-data atau apapun yang berkaitan izin yang berkaitan dengan data yang kita tampilkan pada manuskrip kita. Misalnya terkait dengan hak-hak atau gambar atau tabel yang kita tampilkan pada artikel. Kemudian yang ketiga adalah kita dan juga autor tentu em, memiliki em, kemauan dan juga bisa untuk memproses lebih lanjut dari publikasi tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan menentukan jenis artikel yang akan disubmit. Nah, di sini ada banyak pilihan tergantung dari jenis artikel yang akan kita submit. Artinya di sini kita memiliki banyak pilihan pada jurnal, kita akan mensubmit jenis artikel apa saja. Nah, yang paling umum adalah artikel dalam bentuk research article atau empirical paper. Jadi em, ada beberapa pilihan di sini seperti research article, kemudian ada review article, ada editorial, data note. Nah, data note juga bisa dipublikasikan, kemudian registered report, kemudian method, kemudian rapid communication, letter to the editor, case report, dan juga research letter. Nah, sebagai contoh di sini kita akan pilih research article atau artikel yang dihasilkan dari hasil studi empirik. Kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Nah, di sini ada informasi yang harus kita isi berkaitan dengan yang pertama adalah manuskrip title. Nah, manuskrip title di sini yang harus dipahami bahwa pertama tentu manuskrip ini harus uh, menarik seperti itu.
mengundang pembaca untuk membacanya. Kemudian yang harus perhatikan juga adalah ada batasan jumlah dari judul. Sehingga judul tersebut tidak boleh melebihi dari ketentuan. Sebagai contoh di sini sudah dibatasin untuk manuskrip itu title-nya tidak lebih dari 100 kata. Nah, kemudian jika sudah dibuat di situ, kita harus mengisi abstraknya. Nah, abstrak di sini harus diperhatikan em, ketentuan dari abstraknya, seperti hal-hal apa yang harus ada di abstrak, seperti background, kemudian metode, result, conclusion, dan seterusnya. Nah, tentu ini akan merujuk kepada bagaimana template atau contoh pada jurnal yang dituju. Nah, kemudian eh, kita akan memilih eh, subjek atau subject section dari artikel yang akan di-publish. Nah, di sini ada berbagai pilihan tentu yang akan disesuaikan dengan jenis artikel, misalnya accounting, banking dan juga finance dan seterusnya dan seterusnya. Karena nanti pada ini konteks pada jurnal yang dituju itu misalnya di sini jurnal Kogan Business and Management, mereka akan membuat section-section tertentu sesuai dengan bidang bidang apa namanya bidang tertentu seperti halnya sesuai dengan subjek seperti ini. Misalnya nanti ada bagian accounting, semua artikel accounting, kemudian setelahnya ada banking, section banking, kemudian artikel yang berkaitan dengan banking dan seterusnya. Kemudian kita memilih di sini apakah kita mensubmit pada special edition, misalnya call for paper, editor request, atau direct invitation. Jika iya, maka diconteng iya. Jika tidak, maka kita bisa conteng tidak. Kemudian selanjutnya adalah data availability. Nah, em, tentu data availability ini kita harus membaca untuk memahami bahwa apakah data yang kita kumpulkan, yang kita akan paparkan itu bisa dibagikan atau em, setelah mendapatkan izin dari pihak yang misalnya kita menggunakan dari data pihak ketiga. Nah, tentu sebelumnya kita harus memahami bagaimana em, data tersebut dapat digunakan. Jika kita sudah memahami, seperti kita sudah membaca dari ketentuan data policy seperti ini, maka em, kita dapat menconteng data policy ini. Nah, kemudian yang kedua adalah I confirm I have include as data availability statement in my manuscript. Nah, ini em, kita misalnya datanya itu dapat kita sediakan secara online, kita bisa menyimpan datanya itu atau datanya kita publikasikan dalam mm, em, data repository. Kemudian dari data repository tersebut nanti kita akan cantumkan kepada manuskrip. Contoh data repository bisa kita gunakan em, Mendeley Data, kemudian ada Figshare, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya, jika mungkin kalau misalnya datanya itu sudah di repository, Anda boleh mencantumkan DOI-nya, DOI-nya seperti ini. Kemudian untuk em, copyright, copyright ini kita conteng. Tentu kita akan em, memahami terlebih dahulu bagaimana proses copyright dan juga author-right. Kemudian tahap berikutnya adalah proses upload. Nah, untuk yang terkait dengan proses upload ini,
kita akan mengupload sesuai dengan kebutuhan dari em, manuskripnya. Seperti di sini kita harus membaca file guidelines seperti ini. Jadi em, dikumpulkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya file-filenya itu adalah pertama adalah manuskrip, kemudian figures, kemudian ada table, kemudian file eh, supplementary material dan juga eh, file-file lainnya. Nah, harus dipahami bahwa em, biasanya jurnal kalau misalnya yang mensyaratkan double blind review, Anda mesti memastikan pada manuskrip utamanya itu tidak ada petunjuk yang mengarah kepada siapa penulisnya. Jadi nama, kemudian email, kemudian institusi dan seterusnya jangan ditampilkan pada manuskrip utama karena itu akan menjadi bias ketika dibaca oleh reviewer. Kemudian ethics declaration. Jadi di sini kita harus mencontek ethics declaration untuk menyatakan bahwa kita telah eh, memenuhi standar ethical guidelines terkait dengan pengumpulan data sesuai dengan mm, yang disyaratkan atau berkait yang di, diatur dari negara tersebut, negara dilakukan penelitiannya. Nah, terkait dengan ethical declaration, ini kita bisa melampirkan ethical clearance dari lembaga tertentu, dari lembaga yang berwenang untuk menjamin bahwa penelitian yang dilakukan itu telah memenuhi standar etik. Dokumen dari ethical clearance dapat dilampirkan pada ethics declaration ini. Nah, kemudian ada tambahan terkait dengan em, penggunaan AI. Di sini kita harus membaca Taylor and Francis policy terkait dengan AI. Nah, jika kita menggunakan AI, tentu jika kita menggunakan AI terkait dengan penulisan manuskrip, tentu itu tidak diperbolehkan. Namun, jika kita menggunakan tersebut dengan tujuan tertentu, tentu kita harus menjelaskan alasannya mengapa penggunaan AI ini seperti halnya ChatGPT misalnya itu dilakukan. Seperti halnya mungkin untuk memang penelitian tersebut terkait dengan ChatGPT atau penggunaan AI. Nah, kemudian terkait dengan human participant. Di sini kita harus membaca bagaimana em, ketika penggunaan manusia yang berkaitan dengan studi yang dilakukan. Tentu itu harus sesuai dengan panduan-panduan yang tertentu. Misalnya ini data yang dikumpulkan dari persepsi, kemudian eksperimen, dan seterusnya. Nah, jika untuk data sekunder, misalnya seperti eh, data financial report, kemudian data em, kondisi rasio-rasio, data rasio itu tentu tidak dibutuhkan. Anda bisa conteng no, tapi kalau Anda menggunakan human participant, Anda conteng yes. Nah, di sini kalau kita menulis yes, tentu kita harus mengkonfirm bahwa manuskrip ini sesuai dengan ethical approval terkait dengan siapa ethics committee, kemudian respective institusinya siapa, kemudian jumlah approval yang diberikan seperti apa. Ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi itu. Jika kita telah memiliki ethical clearance dari lembaga yang berkompeten, itu
dapat dilampirkan supaya editor in chief atau reviewer dapat memahami bahwa penelitian yang menggunakan subjek manusia ini telah sesuai dengan em, seharusnya dengan kondisi etik tertentu. Kemudian di sini pastikan juga subjek itu bersedia untuk berpartisipasi pada penelitian ini. Nah, informed consent ini bisa em, dilakukan pada saat data dikumpulkan. Seperti halnya ketika misalnya penelitian ini menggunakan metode survei yang em, si respon si responden mengisi kuesioner. Nah, sebelum dia mengisi kuesioner, maka dia harus bersedia terlebih dahulu untuk mengisi informed consent, di mana dia em, akan mengikuti dari pengumpulan data tersebut. Nah, dia akan bersedia untuk mengikuti pengumpulan data tersebut hingga selesai. Nah, cerita tentang pemberian informed consent ini harus diceritakan, distatementkan pada manuskrip. Kemudian consent to eh, publish, ini kita conteng. Kemudian em, jika ada ucapan terima kasih atau ucapan yang eh, apa, berkaitan dengan apresiasi terhadap berbagai pihak yang ikut membantu dalam dalam penulisan manuskrip ini dalam dalam konteks misalnya mm, menganalisis data. Biasanya acknowledgement ini diberikan kepada yang membantu dalam hal misalnya mengumpulkan data, menganalisis data, atau pengembangan dari studi awal. Kemudian eh, apakah Anda di sini menggunakan eh, manuskrip yang sudah material yang telah dipublish sebelumnya? Jika iya, Anda conteng ya. Jika tidak, Anda conteng tidak. Nah, di sini eh, manuskrip word count di sini kita eh, tampilkan berapa jumlah kata yang terdapat pada manuskrip. Nah, untuk Taylor Francis paling tidak jangan lebih dari 8.000 kata. Kemudian eh, tahap berikutnya adalah subjek di sini. Nah, untuk subjek di sini kita bisa memasukkan keyword sesuai dengan em, kebutuhan dari publikasinya. Nah, keyword ini juga terkait dengan memudahkan artikel kita itu ditemukan oleh peneliti lain yang sedang mencari artikel dengan subjek yang sama dengan kita teliti. Nah, kemudian di sini kita akan eh, memilih sesuai dengan em, klasifikasinya terkait dengan em, klasifikasi yang sesuai dengan em, manuskrip yang ditulis. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah kita akan menambahkan autornya. Jadi di sini selain kita sebagai submitnya, sebagai submitternya, kemudian di sini kita akan tambahkan another autornya. Nah, another autornya jika ini adalah konteksnya adalah hmm, paper dari mahasiswa doktoral oh, yang digunakan untuk sebagai syarat kelulusan, maka di sini add another author ini biasanya dituliskan adalah nama promotor dan juga promotor atau penulis lain yang diizinkan untuk menulis oleh promotor.
Kemudian kita harus menyatakan bahwa artikel ini tidak ada competing interest seperti ini. Nah, untuk competing interest ini dapat kita nyatakan bahwa saya tidak memiliki competing interest. Kemudian tahap berikutnya adalah service. Nah, kalau service ini berkaitan dengan nanti secara otomatis si Taylor Francisnya itu akan em, mengecek kira-kira hal apa yang dapat diimprove dari manuskrip yang akan disubmit. Seperti em, berkaitan dengan proofread, seperti berkaitan dengan proofread, kemudian akan nanti keluar berapa charge-nya gitu, seperti itu. Nah, jika em, dan itu baru akan keluar kalau misalnya semua pilihan itu telah diisi, karena di sini adalah hanya untuk latihan, maka hmm, si servisnya juga tidak bisa menghitung berapa charge-nya. Namun jika teman-teman sekalian sedang yang mensubmit dengan benar-benar manuskrip yang akan dicoba submit, maka ketika diklik ya service, maka tentu akan keluar dari berapa charge-nya. Kemudian terakhir adalah preview. Nah, preview ini kalau sudah semua, ini akan muncul di sini, harap dicek kembali dengan seksama apa saja eh, a- em, em, poin-poin yang sudah diisi dan juga yang sudah dipersiapkan. Harap dicek kembali, jangan sampai salah karena setelah artikel ini disubmit, maka tidak dapat diedit kembali. Nah, ini sebagai contoh. Kalau sudah, maka dapat langsung disubmit. Baiklah, demikian secara singkat proses submission untuk jurnal dari grupnya Terro dan Francis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.